Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Master Sekte, tawa samar terdengar yang segera membuat semua orang di Huanmen terlihat bahagia lalu menoleh ke belakang. Chu Kuang-seng berjalan mendekat, memandang Chu Li'er dan berkata sambil tersenyum, "Saudari, selanjutnya biar aku yang menyelesaikannya." Chu Li'er ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangguk. "Hati-hati, kekuatan orang ini sangat menakutkan." Chu Kuang-seng mengangguk dan mengambil beberapa langkah menuju Qi Wuliang. "Apa Anda pemimpin sekte Huanmen?" Chu Kuang-seng. Qi Wuliang mengangkat alisnya menatap Chu Kuang-seng dengan ekspresi aneh. "Saya bertanya-tanya, mengapa Tuan Qin ada di sini?" Chu Kuang-seng berkata sambil tersenyum tipis. King Wuliang merenung sejenak dan tanpa bertele-tele dia berkata langsung, "Saya membutuhkan pil Jiuding di tangan Anda." Mendengar kata-kata ini, Chu Kuang-seng tidak bisa menahan ekspresinya yang memadat. Matanya menatap Qi Wuliang dengan sedikit keterkejutannya. Pil Jiuding ini hanya dapat digunakan oleh mereka yang memiliki puncak alam Tongmei dan bersiap untuk menerobos ke alam Jiuding. Itu hanya akan digunakan ketika keadaan sedang tinggi. Melihat Chu Kuang-seng dalam terdiam, Qi Wulin sedikit mengerit dan berkata, "Jika Tuan Chu bersedia melepaskannya, saya bersedia membayar 300 juta koin misterius untuk membeli pil Jiuding ini." 300 juta koin misterius. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tercengang. Hasil karya Qi Wuliang ini sangat besar. Chu Kuang-seng juga terkejut sesaat menatap Qi Wuliang dengan curiga. Orang ini begitu kaya. Sebagai tanggapan, Qi Wuliang tersenyum ringan dan berkata, "Tuan muda Chu, tidak perlu khawatir tentang ini. Saya masih mampu membeli 300 juta koin yang sangat besar." Berbicara tentang ini, dia berdiri dari pilar batu dan memandang ke langit di luar halaman bumi. "Perlu Anda ketahui bahwa di halaman bumi ini, selain menjual pen, bukanlah satu-satunya cara menghasilkan uang dalam jumlah hal besar." Mata Chu Kuang-seng berkilat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya tidak tahu apa metodenya." Mendengar ini, Qi Wuliang tersenyum tipis lalu berkata, "Bahkan Yang Hen pun tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam metode ini. Menurut aturan, umumnya hanya 3 teratas di peringkat bumi dan mereka yang berasal dari Akademi Surgawi yang berhak untuk berpartisipasi." Tidak hanya Chu Kuang-seng tapi semua orang tampak bingung ketika mendengar ini. Metode apa yang begitu menuntut? Melihat keraguan di mata semua orang, Qi Wuliang melanjutkan, "Di Akademi Empat Roh ini ada yang berkulit hitam daftar iblis hitam. Semua orang yang dapat dicantumkan dalam daftar ini adalah orang-orang yang sangat jahat dan berkuasa. Dan jika kamu membunuh orang-orang di daftar iblis hitam, kamu bisa mendapat setidaknya 30 juta koin Huan." 30 juta koin Huan. Wajah Chu Kuang-seng menunjukkan emosi. Matanya bersinar dan dia bertanya, "Orang-orang di daftar iblis hitam ini berasal dari alam iblis hitam." "Bagus." Qi Wuliang mengangguk dan berkata, "Akademi Empat Roh kami selalu berselisih dengan alam iblis hitam. Orang-orang ini biasanya adalah elit dari alam iblis kegelapan dan mereka dikirim ke Akademi Roh kami untuk menunggu peluang menimbulkan masalah." Ekspresi Chu Kuang-seng berubah. Dia tidak menyangka ada dendam antara Akademi Empat Roh dan alam iblis hitam. "Sekarang bisakah Tuan Chu menyerahkan pil Jiuding kepadaku?" Qi Wuliang tersenyum sedikit, mengulurkan tangan dan mengeluarkan kartu kristal dan berkata, "Ada 300 juta koin misterius di dalamnya.
Selama kamu mengeluarkan pil 9 kuali, itu akan menjadi milikmu. Namun, yang mengejutkan semua orang menghadapi begitu banyak koin misterius, Chu Kuang-seng perlahan menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Maaf, saya tidak bisa menjual pil juding ini kepada Anda." Apa yang dia katakan itu benar. Pil juding adalah ramuan kelas 3. Dia mampu memperbaiki terakhir kalinya dan memiliki sedikit keberuntungan di dalamnya. Oleh karena itu, dia ingin menyimpan sampai kultivasinya mencapai tingkat itu ketika dia berada di puncak alam Tongmei, lalu menggunakan pil juding ini untuk menerobos alam juding. Mendengar ini, Hiwul yang sedikit mengerit. Dia menawarkan harga tinggi 300 juta koin yang sangat besar. Tetapi orang ini tetap memilih untuk menolak menjual pil juding kepadanya. Dia berkata dengan suara yang dalam. Chu Kuang-seng tersenyum saat berkata, "Saya akan menyimpan barang ini untuk digunakan di masa depan. Jadi saya tidak bisa menjualnya." "Tidak bisa menjualnya?" Wajah Qi Wuliang tampak sedikit jelek. Dia melirik ke arah Chu Kuang-seng dan berkata, "Dengan kekuatanmu saat ini, jalan masih panjang sebelum kamu dapat mencapai alam puncak, alam Tongmei. Saat ini menjual pil juding kepada saya dengan imbalan 300 juta koin misterius. Anda dapat menukarkannya dengan lebih banyak materi surgawi dan harta duniawi dari Pavilion Lingbao. Dalam hal ini, Chu Kuang-seng tetap memilih untuk menolak. Anda dan saya sama-sama memahami pentingnya pil juding ini. Saya tidak begitu yakin apakah dapat menyempurnakan lagi di masa depan. Jadi untuk berjaga-jaga, saya hanya dapat memilih menyimpannya." Dia tahu betapa sulitnya memperbaiki ramuan kelas 3. Bahkan jika kekuatan mentalnya meningkat, dia mungkin tidak bisa memperbaikinya. Jadi setelah menerobos dan sebelum menjadi alkemis kelas 3, dia harus menyimpan pil 9 kuali untuk digunakannya nanti. Mendengar penolakan tegas ini, Qin Wuliang hanya bisa mengerutkan kening. Sesuatu seperti pil juding hanya bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari. Bahkan seorang alkemis tingkat ketiga tidak dapat memperbaikinya tanpa resep. Jika menurutmu harganya terlalu rendah, aku bisa menawarimu 500 juta koin. Ini sudah menjadi koin paling misterius yang bisa saya keluarkan. Tidak heran dia begitu cemas karena kultivasinya sendiri hampir mencapai titik berdampak pada ranah juding. Jadi sebelum pil juding sangat penting baginya. 500 juta koin misterius. Mendengar jumlah yang begitu besar, tidak hanya semua orang yang hadir tampak terkejut, tetapi bahkan Chu Kuang-seng pun bergerak dan hampir tertuju. Karena jumlah koin misterius ini cukup untuk ditukar dengan teknik bintang 7 Chungyang di Pavilion Lingbao. Namun, dia akhirnya menekan gejolak di hatinya dan menggelengkan kepalanya. "Tuan Qin, silakan kembali. Anda benar-benar tidak ingin menjualnya?" Wajah Qin Wuliang menjadi dingin. "Anda perlu tahu bahwa saya bisa mendapatkan pil juding dengan cara lain." Begitu kata-kata ini keluar, suasana di tempat kejadian tiba-tiba memadat. Beberapa orang secara samar-samar merasa bahwa apa yang terjadi selanjutnya mungkin berdampak buruk bagi Huan Men. "Tuan," Hui Wechen dan yang lainnya berjalan mendekat dan memandang Qin Wuliang dengan serius. Chu Kuang-seng melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, tidak ada yang bisa mencuri apapun dari Huan Men saya hari ini." Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Qin Wuliang dan nadanya juga menjadi lebih dingin. "Saya menghormati Anda sebelumnya. Yang teratas di dalam daftar bumi, saya sopan. Tapi jangan berpikir bahwa dengan kekuatan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di Huan Men kami." Chu Kuang-seng berkata dengan acuh tak acuh. Lalu dia menunjuk ke bawah gunung dan berkata dengan dingin, "Dulu ada seseorang di sini. Aku hampir menjatuhkannya, jadi aku tidak keberatan. Ayo kita lakukan sekali lagi."
Suara acuh tak acuh terdengar, tetapi semua orang yang hadir tercengang dan kemudian menunjukkan ekspresi keheranan pada wajah mereka. Orang ini masih seperti biasanya. Dia masih berkeras kepala saat menghadapi orang seperti King Wuliang. Wajah King Wuliang menjadi gelap dan dia menatap Chu Guangsheng dengan tatapan tajam. Di saat yang sama, suara dingin terdengar di telinga semua orang. Kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana kamu menjatuhkanku. Kalau begitu, saya ingin melihat bagaimana Anda menjatuhkan saya. Saat suara King Wuliang turun, suasana di alun-alun memadat. Samar-samar ada udara dingin yang diam-diam memenuhi udara. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya, dan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, dia dengan lembut mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan tajam, "Karena Tua Qin sangat sopan, saya dengan senang hati membantu." Aura kekerasan tiba-tiba muncul di alun-alun. Qin Wuliang menginjak kakinya dengan keras, dan pilar batu di bawahnya meledak. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, menyatu menjadi semburan kerikil membawa kekuatan yang dahsyat dan tak tertandingin menyapu ke bawah. Ekspresi Chu Guangsheng dingin. Dengan lambaian tangannya, kekuatan spiritual melonjak berubah menjadi penghalang berat, menghalangi aliran kerikil. Bang, bang. Semburan kerikil menyapu, berdampak keras pada penghalang mental. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan meledak menghancurkan semua penghalang mental. Namun, pada saat penghalang spiritual meledak, formasi spiritual yang sangat besar muncul, dan 4 cahaya bayangan besar keluar dari formasi spiritual lalu berlari menuju semburan puing-puing. Bom! Kedua tabrakan dan gelombang kejut yang besar menyapu seperti air pasang, menyebabkan orang-orang Huanmen dan para penonton mundur dengan ngeri. Tapi saat ini wajah Culier tenang. Cahaya biru es terlihat keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi lapisan kristal menghalangi gelombang kejut. Kekuatan kejutan belasan yang kuat datang, dan Chu Guangsheng menggores tanah dengan telapak kakinya dan meluncur mundur agak jauh. Di sisi lain, ekspresi King Wuliang acuh tak acuh dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya dan menatap King Wuliang dengan tatapan serius di matanya. Meskipun kekuatan orang ini belum mencapai puncak alam Tongmei, ia hampir samai. "Sekarang bisakah kamu menjual Ping Cuding?" Wajah King Wuliang dingin dan dia menatap dengan dingin. "Bakatmu memang bagus, tapi sekarang kamu bukan lawanku." Lalu Chu Guangsheng mencibir, "Jangan bicara omong kosong. Saya ingin melihat bagaimana Anda King Wuliang mengambil pil juding di hari Kuanmen saya. Jika Anda tidak bersulang, Anda akan dihukum dengan minuman." Cahaya ungu sedingin es keluar dari tubuhnya, berubah menjadi pedang ungu tajam melayang di depannya. Bom! Dia mengulurkan jarinya dan meletakkan dengan kuat di ujung gagang pedang. Pedang ungu itu segera melesat ke udara dan menyerang Chu Guangsheng dengan kecepatan kilat. Energi pedang yang menakutkan menyapu merobek tanah di atas alun-alun. Wajah Chu Guangsheng menjadi serius. Tangannya berubah dan cahaya cemerlang keluar dari tubuhnya. Di saat berikutnya, dia mengepalkan jarinya dan maju selangkah. Tinju seperti kaca itu menghantam pedang ungu itu dengan keras. Bom! Suara keras dan emas dan besi bergema di alun-alun. Serangkaian gelombang kejut yang dahsyat berpusat pada titik tumbukan menyapu ke segala arah. Ada ledakan suara dan pedang ungu panjang itu meledak berkeping-keping di mata ketakutan yang tak berhitung jumlahnya. Pedang ungu itu meledak berkeping-keping dan Chu Guangsheng juga terjatuh berulang kali. Akhirnya wajahnya memerah dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah. "Saudaraku, kamu baik-baik saja?" Culier berlari mendekat dan bertanya dengan penuh khawatir. Mendengar ini, Chu Guangsheng menyeringai lalu berkata, "Saya baik-baik saja,
Tetapi kekuatan Ki Wuliang memang sesuai dengan gelar teratas dalam daftar peringkat bumi. Dengan dingin dia hendak melangkah maju. Cukuang Seng mengulurkan tangannya lalu mendorong kakaknya kembali, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak tidak perlu mengambil tindakan sekarang." Melihat kekerasan kepala di matanya, Julier mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, dia sudah mengambil keputusan. Jika terjadi sesuatu selanjutnya, dia akan mengambil tindakan. Sepertinya kamu masih berpikir bahwa kamu bisa bertarung denganku. Ki Wuliang memandang Cukuaseng yang mendekat dengan ekspresi acuh tak acuh, lalu berkata dengan nada sedikit mengejek. Cukuaseng tidak menjawab. Tangannya berubah dan kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak di alun-alun. Namun yang berbeda dari masa lalu adalah kali ini tampaknya ada segel kutukan yang tak terhitung jumlahnya mengambang di kekuatan luar angkasa yang dia aktifkan. Dan fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan menyebar secara diam-diam. Teknik yang aneh, kata Ki Wuliang dengan ekspresi terkejut. Dia sebenarnya merasakan sedikit bahaya dari fluktuasi semacam ini. Cukuang tampak acuh tak acuh. Apa yang dia gunakan adalah seni roh terkutuk. Seni api merah sebelumnya, bahkan jika dia telah mengelolanya hingga puncak dan membuka 200 meridian, masih tidak dapat menahan konsumsi pecahan kaca giok. Tapi sekarang, dia baru saja berhasil mengembangkan matra sihir ini, dan dia telah membuka total 360 meridian yang diperoleh. Oleh karena itu, cadangan dayanya saat ini telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dian Huang Jian, binatang buas yang sunyi. Tangan Cukuang Seng berubah seperti angin, dan kekuatan luar angkasa yang kuat melonjak. Seekor binatang buas yang besar perlahan keluar dari ilustrasi kuno. Dalam sekejap aura barbar menyelimuti dunia. Pecahan tubuh batu giok kaca, dia meraung lagi, dan cahaya kaca yang kaya menyebar keluar dari tubuhnya dan menyerbu ke dalam binatang buas itu. Raungan rendah yang mengejutkan bergema di langit. Saya melihat binatang buas itu keluar dari kehampaan dan kakinya lalu bergegas keluar. Ada suara tekanan yang cepat dan binatang buas itu dipersenjatai dengan kekuatan arogan yang tak tertandingin menabrak Ki Wuliang. Merasa tekanan yang kuat luar biasa, penghinaan di mata Ki Wuliang bertahan olehnya. Saat berikutnya telapak tangannya menari dan ledakan cahaya ungu, roda spiritual yang tajam muncul di depannya. Teori spiritual ungu, bunuh! Teriak Ki Wuliang dengan mengayunkan telapak tangannya ke bawah menuju roda spiritual ungu. Roda spiritual ungu itu segera meledak dari udara, membawa aura yang sangat tajam dan bertarung keras melawan binatang buas itu. Binatang buas itu meraung, mengangkat kakinya yang besar menginjak teori roh ungu. Kekuatan agung tercurah, menggetarkan roda roh ungu, berdengung seolah-olah akan hancur. Namun, Ki Wuliang tampak acuh tak acuh terhadap hal ini. Dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan lembut. "Huan!" Begitu kata itu jatuh, roda roh ungu tiba-tiba meledak dan cahaya yang menyilaukan. Roda spiritual ungu mengembun ke segala arah dari binatang buas itu. Dan yang paling mengejutkan adalah kekuatan yang dipancarkan oleh roda ungu ini tidak lebih lemah dari sebelumnya. Patah, bibir King Wuliang melengkung mengejek. Dia mengulurkan telapak tangannya dan perlahan menggoyangkan ke arah binatang kecil itu. Lusinan roda roh ungu segera menyerang binatang buas itu dari segala arah, di bawah tatapan ngeri semua orang. Terima kasih.